Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pragmatik ingin membawakan sebuah materi yang berjudul Prinsip Kesopanan dan Parameter Pragmatik yang disusun oleh 1. Fatimah Raihana, kedua Sarah Febrian Wahidanti, yang ketiga Ruli Adrianti, yang keempat Abdullah Fatahila, yang kelima Marisa, yang keenam Daniel MN, ketujuh Almaida Khotima, 8 Desi Agustina, ke-9 Julia Ika Pratiwi, dan yang ke-10 saya sendiri Mari Ayu. Berikut penjelasan yang disampaikan oleh kepada teman-teman saya. Prinsip kesopanan memiliki sejumlah maksim, yaitu maksim kebijaksanaan, maksim kemurahan, maksim penerimaan, maksim kerendahan hati, maksim kecocokan, dan maksim kesimpatian. Prinsip kesopanan berhubungan dengan dua peserta percakapan, yakni diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri adalah penutur dan orang lain adalah lawan tutur, dan orang ketiga yang dibicarakan penutur dan lawan tutur. Maksim ini diungkapkan dengan tuturan impositif dan kognitif. Maksim ini menggariskan setiap peserta pertuturan untuk meminimalkan kerugian orang lain atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Leach 1986 mencontohkan tuturan 123-126 berikut memiliki tingkat kesopanan yang berbeda, dari yang tidak sopan sampai ke yang sopan. Dari pertama, answer the phone, itu tidak sopan. Yang kedua, will you answer the phone? Can you answer the phone? Would you mind answering the phone? Itu sopan. Dalam bahasa Indonesia, contoh sebagai berikut dapat dipertimbangkan, dari yang tidak sopan sampai ke yang sopan. Yang pertama, datang ke rumah saya, itu tidak sopan. Yang kedua, datanglah ke rumah saya. Ketiga, silahkan Anda datang ke rumah saya. Keempat, sudilah kiranya Anda datang ke rumah saya. Kelima, kalau tidak keberatan, sudilah Anda datang ke rumah saya. Berikutnya, untuk ini, membandingkan contoh yang mematuhi paradoks pragmatik dengan yang melanggarnya, yaitu plusnya, mari saya bawakan tas Anda. Minusnya, jangan, tidak usah. Plusnya, mari saya bawakan tas Anda. Minusnya, ini, begitu dong jadi teman. Selanjutnya, maksim kemurahan. Dengan maksim kemurahan ini, para peserta pertuturan diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan ini akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Tidak hanya dalam menyuruh dan menawarkan seseorang, orang harus berlaku santun, tetapi di dalam mengungkapkan perasaan, menyatakan pendapat, ia tetap diwajibkan berperilaku demikian. Contoh pematuhan. Permainan Anda sangat bagus. Ah, biasa aja. Terima kasih. Contoh lain, anak kos A. Mari saya cucikan baju kotormu. Pakaianku tidak banyak kok yang kotor. Anak kos B. Tidak usah, Mbak. Nanti siang saya akan mencuci juga kok. Dari tuturan tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa anak kos A berusaha memaksimalkan keuntungan pihak lain dengan cara menambahkan beban bagi dirinya sendiri. Hal itu dilakukan dengan cara menawarkan bantuan untuk mencucikan pakaian kotornya si B. Terima kasih. Saya Abdullah Fatahila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang maksim kerendahan hati. Maksim kerendahan hati sendiri adalah maksim yang menuntut penutur untuk meminimalkan rasa hormat kepada diri sendiri. Artinya, dalam situasi bertutur, seorang penutur tidak boleh memuji dirinya sendiri atau rendah hati. Sehingga dalam suasana bertutur, tuturan akan menjadi lebih santun. Menurut Wijana, maksim kerendahan hati juga diungkapkan dengan kalimat yang ekspresif dan asertif. Bila maksim kemurahan berpusat pada orang lain, maksim kerendahan hati berpusat pada diri sendiri. Maksim kerendahan hati menuntut setiap peserta pertuturan
untuk memaksimalkan ketidakhormatan pada diri sendiri dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri. Eksplikatornya seperti ini. Saya itu Mbak senang bikin tulisan-tulisan gitu. Cuma saya itu ndak ada waktu. Kadang kalau ada waktu longgar gitu suka nulis-nulis puisi. Tapi sekarang sudah jarang. Kalau dibilang seneng, ya seneng sih Mbak. Tapi kadang sekarang itu sudah sibuk sama kerjaan. Saya juga tidak terlalu rajin Mbak. Hehehe. Implikaturnya adalah penanda lingual merendah kepada lawan tuturnya. Jadi tuturan tersebut masuk ke dalam kategori maksim kerendahan hati. Karena dalam tuturan tersebut penanda lingual mengurangi rasa hormat pada diri sendiri dan memaksimalkan rasa hormat kepada lawan tuturnya dengan kalimat bahwa penanda lingual tersebut tidak rajin, sehingga penanda lingual merendahkan hati untuk menghormati lawan tutur pada saat tuturan sedang berlangsung. Itu saja yang saya dapat jelaskan tentang maksim kerendahan hati. Terima kasih. Nah, baik, kali ini kita akan masuk ke materi maksim kecocokan. Apa sih maksim kecocokan itu? Nah, diharapkan di dalam maksim kecocokan ini yang dimaksud adalah di balik tindak penutur atau tindak tutur dapat terjadi suatu kecocokan atau kemufakatan. Nah, apabila dari dalam diri penutur maupun mitra penutur terjadi kecocokan atau kemufakatan, nah dapat dipastikan bahwa masing-masing dari mereka sudah bersifat santun, sudah bersifat santun. Saya akan memberikan contoh kalimat agar lebih mudah dipahami, semoga saja. Nah, contohnya seperti ini, seorang guru yang berkata bahwa ruangan ini gelap ya nak. Nah, lalu refleks orang murid menjawab, hehe, saklarnya mana ya? Nah, di situ bahwa terjadi kecocokan antara seorang guru dan murid, di mana murid ini mengiyakan bahwa ruangan itu gelap dan harus terang. Jadi murid tersebut mencari saklar lampunya agar dapat menyalakan lampunya. Nah, di situ terjadi kecocokan perspektif atau pemikiran yang sejalan antara guru tersebut dan murid tersebut bahwa ruangan itu gelap dan harus dijadi terang dengan cara menyalakan lampu, yaitu dengan murid tersebut ingin mencari saklarnya, seperti itu. Sekian dan terima kasih dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini Desi akan menjelaskan mengenai maksim kesimpatian. Jadi, di dalam maksim kesimpatian ini diharapkan agar para peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Jadi, jika lawan tutur mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, penutur wajib memberikan ucapan selamat. Nah, ini merupakan bentuk kesimpatian. Begitupun sebaliknya, bila lawan tutur mendapatkan kesusahan atau musibah, penutur layak berduka atau mengutarakan bela sungkawa sebagai tanda kesimpatian. Nah, contoh dari maksim kesimpatian ini bisa kalian lihat, bisa teman-teman lihat di dua kalimat yang sudah terpampang di PPT, di mana di kalimat pertama itu atau di tuturan yang B itu penutur tidak memiliki simpati, tidak berbela sungkawa atas yang terjadi dengan lawan tutur, di mana penutur tidak memberikan rasa simpati atas matinya kucing dari si lawan tutur. Nah, di kalimat yang A ini termasuk maksim kesimpatian. Mengapa demikian? Dikarenakan penutur ikut merasakan atau ikut bersimpati gitu atas kematian dari kucing si lawan tutur. Maka ini nih contoh dari maksim kesimpatian. Contoh yang kedua dapat teman-teman lihat di contoh percakapan berikut, yaitu percakapan antara Ani dan Tuti, di mana Ani ini neneknya meninggal. Nah, Tuti ini memberikan rasa simpati dengan berbela sungkawa. Kalimatnya seperti ini, Tut, nenekku meninggal. Tuti pun menjawab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ikut berduka cita.
Nah, dari tuturan di atas, terlihat Tuti menunjukkan rasa simpatinya kepada Ani. Orang yang mampu memaksimalkan rasa simpatinya kepada orang lain akan dianggap orang sebagai orang yang santun. Mungkin itu saja dari Desi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Desi. Parameter pragmatik. Parameter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari yang terdapat dalam percontoh. Sedangkan menurut Tarigan, pragmatik menelaah ucapan-ucapan khusus dalam situasi-situasi khusus dan memusatkan perhatian kepada aneka ragam cara yang merupakan wadah aneka konteks sosial. Dapat disimpulkan, hal-hal yang mengatur strategi pemilihan bentuk-bentuk yang memiliki tingkat kesopanan yang berbeda ini disebut parameter pragmatik. Semakin panjang bentuk tuturan, maka akan semakin besar pula keinginan penutur untuk berlaku sopan kepada lawan tuturnya. Kesantunan berbahasa merupakan modal penting dalam berbicara, karena bahasa yang santun dapat membuat lawan bicara merasa dihargai, dihormati, nyaman, dan senang ketika berkomunikasi, serta dapat pula terjalin hubungan yang baik dan akrab dalam berkomunikasi, baik antara penutur dan lawan tutur. Parameter pragmatik harus diamati secara cermat agar lawan tutur tidak merasa kehilangan muka. Menurut Goffman, dalam percakapan yang kooperatif atau bersifat kerjasama, para peserta percakapan menerima muka yang ditawarkan oleh lawan bicaranya. Adapun yang dimaksud dengan muka ini adalah citra diri yang harus diperhatikan oleh lawan tutur. Muka yang ditawarkan ini berbeda-beda, tergantung pada situasi pembicaraan. Pada suatu saat muka itu menawarkan kegembiraan, dan pada saat lain mencerminkan kemarahan. Jadi, peserta pertuturan harus menafsirkan dan memahami kata-kata yang diutarakan oleh lawan tuturnya sesuai dengan muka yang ditawarkan. Untuk ini, Lever dan Trudgill menyamakan muka ini dengan keadaan afektif atau perasaan dan profil identitas. Lawan tutur harus menafsirkan wajah yang ditawarkan kepadanya. Muka yang ditawarkan penutur memiliki dua kemungkinan, yakni muka positif dan muka negatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muka positif. Muka positif yakni citra diri atau kepribadian positif yang konsisten yang dimiliki oleh warga yang berinteraksi. Face Threatening X atau FTA yang mengancam muka positif lawan tutur menurut Brown dan Levinson antara lain: yang pertama, tindakan yang memperlihatkan bahwa penutur memberi penilaian negatif terhadap lawan tutur, seperti mengungkapkan sikap tidak setuju, mengkritik, tindakan merendahkan atau yang mempermalukan, keluhan, kemarahan, dakwaan, dan penghinaan. Kedua, tindakan yang memperlihatkan sikap tidak peduli penutur terhadap muka positif lawan tutur, seperti ungkapan mengenai pertentangan, ketidaksetujuan atau tantangan, emosi, ungkapan yang tidak sopan, membicarakan hal yang dianggap tabu ataupun yang tidak selayaknya dalam suatu situasi, yaitu penutur menunjukkan bahwa penutur tidak menghargai nilai-nilai lawan tutur dan juga tidak mau mengindahkan hal-hal yang ditakuti oleh lawan tutur. Ketiga, tindakan yang mengancam muka positif penutur menurut Brown dan Levinson antara lain terdiri atas tindakan meminta maaf, menerima ucapan selamat, melakukan tindakan fisik yang memalukan, merendahkan diri, dan mengakui wajah kesalahan. negatif. Berbeda dengan wajah positif yang mana penutur dan mitra tutur mengharapkan terjaganya nilai-nilai keakraban, ketakformalan, dan kesekoncoan. Maka wajah negatif ini di mana penutur dan mitra tutur mengharapkan adanya jarak sosial. Seperti halnya pada contoh percakapan antara kurir dengan seorang ibu-ibu yang dia temui saat sedang mencari alamat. Sangat terlihat jelas bahwa kedua partisipan dalam percakapan itu menunjukkan ketidakakraban atau keformalan. Ini bisa dilihat dari penggunaan kata maaf yang digunakan oleh kurir, penggunaan dan pengulangan penggunaan kata maaf oleh kurir ini untuk menjaga wajah negatif ibu-ibu. Artinya, kurir tidak ingin terkesan akrab dan sesuka hati dan tidak ingin mengganggu wilayah individu ibu-ibu tersebut. Demikian pula dengan penggunaan kata mas yang berulang oleh ibu-ibu yang merupakan sapaan
sopan untuk kurir yang dicurigai sebagai pendatang, bukan masyarakat asli. Dengan menggunakan dan mengulang kata mas, ibu-ibu berusaha untuk menunjukkan bahwa dia menghargai jati diri kurir sebagai individu yang dihargai atribut individualnya, termasuk sebagai pendatang dan bukan masyarakat asli. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terakhir yaitu kesimpulan. Sejumlah ahli telah banyak dari ahli linguistik yang mengemukakan konsep tentang kesopanan. Prinsip kesopanan itu berkenaan dengan aturan tentang hal-hal yang bersifat sosial, estetis, dan moral dalam bertindak tutur. Di dalam bertutur, seorang penutur tidak hanya menyampaikan informasi, tugas, kebutuhan, atau amanat, tetapi lebih dari itu, yaitu menjaga dan memelihara hubungan sosial antara penutur dan mitra penutur. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.